Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban, dan pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pupena Jilid 6A tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Tapi sebelumnya, seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka lanjutan kemarin, yaitu di halaman 25. Di halaman 25 ini ada latihan soal subtema yang pertama. Kerjakan soal-soal berikut, saya baca dimulai dari muatan bahasa Indonesia ya adik-adik ya. Nomor 1, ciri teks laporan hasil pengamatan adalah A. Disusun setiap saat, B. Disusun sebelum melakukan pengamatan, C. Disusun setelah melakukan pengamatan, dan D. Disusun sebelum dan setelah melakukan pengamatan. Untuk nomor 1 ini jawabnya yang mana adik-adik? Adik-adik pasti udah tahu ya, jawabnya yang C. Disusun setelah melakukan pengamatan. Kita lanjutkan ke nomor 2. Struktur isi teks laporan hasil pengamatan adalah A. Informasi umum, fakta, simpulan, B. Gagasan pokok, fakta, pernyataan, C. Informasi umum, informasi khusus, simpulan, D. Langkah pengamatan, isi pengamatan, simpulan. Nomor 2 ini jawabnya adalah yang A, yaitu terdiri dari informasi umum, fakta, dan simpulan. Kita lanjutkan. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari orang Indonesia mengonsumsi nasi. Bahkan beberapa orang menganggap kalau tidak mengonsumsi nasi berarti belum makan. Makanan selain nasi dianggap sebagai sampingan atau cemilan. Pertanyaan nomor 3. Ide pokok paragraf tersebut adalah? Jawabnya adalah nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Nomor 4. Simpulan paragraf tersebut adalah? Nomor 4 ini adik-adik, bagi beberapa orang, makanan selain nasi dianggap sebagai sampingan atau cemilan. Nomor 5, tuliskan informasi penting berdasarkan paragraf tersebut. Ini adik-adik, nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Lanjut ke muatan IPA adik-adik ya. Nomor 1, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif menggunakan A. Daun, B. Buah, C. Biji, D. Batang. Kalau generatif itu pakai kawin ya adik ya, secara kawin ya. Jadi di antara B, A, B, C, dan D, jawaban yang benar adalah yang C, biji. Nomor 2, bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah A. Putik dan mahkota, B. Mahkota dan kelopak, C. Benang sari dan putik, D. Kelopak dan benang sari. Nomor 2 ini jawabannya adalah yang C. Benang sari dan putik. Nomor 3, dari tumbuhan lengkuas, pisang, stroberi, dan cocor bebek yang berkembang biak menggunakan tunas, jawabnya 1, yaitu pisang. Adapun cocor bebek itu tunas adventif adik-adik, berbeda ya. Jadi jawaban nomor 3 adalah pisang. Nomor 4, jelaskan jenis-jenis penyerbukan berikut menggunakan gambar juga. A. Penyerbukan sendiri, B. Penyerbukan silang. Baiklah, yang penyerbukan sendiri dulu ya adik-adik ya. Yang A, penyerbukan sendiri itu penjelasannya adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Sedangkan B, penyerbukan silang, penjelasannya adalah ini.
Serbuk sari jatuh di kepala Putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Silakan di stop dan disalin dulu. Kalau sudah, saya gambar yang A, penyerbukan sendiri seperti ini adik-adik. Ini ada putik dan benang sarinya, terjadi penyerbukan. Kemudian, ini adalah gambar yang B, penyerbukan silang. Silakan digambar seperti ini kurang lebih adik-adik. Nampak jelas ya adik-adik ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke nomor IPA nomor yang kelima. Tuliskan masing-masing dua contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan A. umbi batang, B. umbi lapis, C. rizom, D. geragi. Masing-masing dua contoh. Nomor 5A menggunakan perkembangbiakan umbi batang. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Sedangkan yang B menggunakan umbi lapis. Contoh tumbuhannya adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Saya kasih 3 tuh adik-adik. Yang C, berkembang biak menggunakan rizom, contoh tumbuhannya adalah kunyit, jahe, dan lengkuas. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi, contohnya adalah rumput teki dan stroberi. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke IPS. Nomor 1 gampang. Negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara adalah negara apa adik-adik? Indonesia. 2. Negara-negara di Asia Tenggara yang terletak di Pulau Kalimantan, yaitu jawabnya adalah Malaysia dan Brunei Darussalam. Nomor 3, Thailand sering dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Apakah alasannya? Oke, alasannya adalah karena hasil pertanian terbesar Thailand adalah padi. Saya ulangi, karena hasil pertanian terbesar Thailand adalah padi. Nomor 4, kondisi geografis apakah yang menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar di Brunei Darussalam? Jawabannya adalah minyak bumi dan gas alam. Sekali lagi, minyak bumi dan gas alam, jawaban nomor 4. Nomor 5, apakah kondisi geografis Indonesia memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar? Jelaskan pendapatmu. Ya, menurut pendapat saya ya ini ya. Adik-adik kalau memiliki pendapat sendiri ya silahkan dituliskan. Harus percaya diri ya adik-adik ya. Pendapat saya adalah ya, benar. Budaya berpakaian masyarakat daerah dataran tinggi yang dingin berbeda dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Ini adalah salah satu contoh perbedaan budaya yang dipengaruhi oleh kondisi geografis. Kalau di dataran tinggi kan dingin ya adik-adik ya, pasti di sana itu orang-orang pada berpakaiannya yang tebal-tebal. Tapi beda dengan orang-orang Indonesia yang tinggalnya di dataran rendah yang panas cuacanya. Pasti memakainya baju yang tipis-tipis. Jadi kalau pertanyaannya, apakah kondisi geografis Indonesia memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar? Jawabannya adalah ya, benar. Dan contohnya adalah budaya berpakaian masyarakat yang ada di dataran tinggi, yang dingin berbeda dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Itu saja. Sekarang kita lanjutkan ke PPKN. Nomor 1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah membuat tumbuhan jagung tumbuh dengan subur merupakan pengamalan sila ke titik-titik Pancasila. Kalau ada rasa syukur kepada Tuhan berarti sila pertama jawabannya adik. Jadi nomor 1 jawabannya adalah pertama. Nomor 2, merawat tanaman jagung dan menyiramnya secara teratur merupakan pengamalan sila titik-titik Pancasila. Jawabannya juga pertama karena merawat itu adalah bukti syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2 jawabnya pertama. Nomor 3, kerjasama dalam kelompok merupakan pengamalan sila titik-titik Pancasila. Kerjasama. Sila keberapa adik-adik? Yaitu sila ketiga ya adik-adik ya. Di sini jawabnya kedua. Mungkin saya salah menjawabnya. Yang tepat adalah ketiga adik-adik. Nomor 3 jawabnya ketiga. Nomor 4, tuliskan contoh sikap yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila.
Jawabnya akan bervariasi dan berbeda-beda ya adik-adik. Yang pertama saling menghormati antar agama, yang kedua berdoa sebelum makan, yang ketiga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. YME itu singkatan dari Yang Maha Esa. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Tuliskan manfaat kerjasama dalam kelompok. Yaitu pekerjaan jadi cepat selesai, pekerjaan jadi lebih ringan, dan dapat memupuk persatuan. Nah, maka itu kerjasama itu adalah sila ketiga karena ada dapat memupuk persatuan manfaatnya. Oke, adik, nomor 5, silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjut ke SBDP nomor 1. Fungsi patung yang digunakan untuk mengenang jasa pahlawan adalah fungsi A. Religi, B. Monumen, C. Dekorasi, D. Hias. Nomor 1 jawabnya adalah yang B. Monumen. 2. Contoh yang termasuk dalam bahan keras adalah A. Kayu jati, B. Tanah liat, D. C. Plastisin, D. Sabun batang. Jawabnya A. Kayu jati. 3. Fungsi alat pahat yang digunakan untuk membuat karya seni seperti gambar berikut adalah untuk jawabnya memahat atau jawabnya adalah membuat ukiran. Nomor 3, jawabnya membuat ukiran atau memahat. Sudah ditulis adik-adik jawabannya? Nomor 4, tuliskan alat dan bahan yang digunakan membuat karya seni seperti gambar berikut. Jawabnya adalah meja putar. Saya ulangi, tanah liat dan meja putar. Sudah ditulis jawaban untuk nomor 4 adik-adik? Kita lanjutkan ke yang kelima ya adik-adik ya. Tuliskan 3 fungsi dari karya seni patung. Fungsinya ada banyak adik-adik, saya tuliskan 3 di sini. Yang pertama patung monumen untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang kedua patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Yang ketiga patung seni gunanya untuk hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik tambah pintar. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan buku Pupena Jilid 6A Tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.